Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Maria, NIM 120180117. Di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas MIT aljabar linier. Langsung saja, pertama di sini saya akan menerangkan bagaimana cara metode Sarus. Baik, metode Sarus di sini sudah ada determinan A, yaitu 213 140 231. Telah kita tulis. Selanjutnya kolom pertama dan kolom kedua kita juga tulis di sini, yaitu 212 143. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara kita kalikan bagian sini, kalikan miring seperti ini, yaitu 2 dikali 4 dikali 1, 1 dikali 0 dikali 2, ditambah 3 kali 1 kali 3. Selanjutnya kita kalikan dari sini, dari kanan atas ke kiri bawah, yaitu 3 kali 4 kali 2 ditambah 2 kali 0 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 1. Jadi hasil dari perkalian kiri atas ke kanan bawah itu dikurang dengan hasil dari perkalian kanan atas ke kiri bawah. 2 kali 4 kali 1, 8, ditambah 1 kali 0 kali 2, 0, ditambah 3 kali 1 kali 3, 9, dikurang 3 kali 4 kali 2, 24, 2 dikali 0 dikali 3 sama dengan 0, ditambah 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Di hasilnya dari 8 ditambah 0 ditambah 9, 17, dikurang 24 tambah 0 tambah 1, hasilnya 25. Jadi 17 dikurang 25 sama dengan negatif 8. Selanjutnya, langkah yang kedua ialah menggunakan metode transformasi garis elementer. Sini sudah ada, sama seperti tadi angkanya, yaitu 2, 1, 2, 1, 4, 3, 3, 0, 1. Cara pengerjaannya ialah langkah 1, A21 wajib bernilai 0, maka berarti yang angka 1 ini kan A21, berarti A baris kedua kolom ke-1 ini harus 0. Caranya, langkah pertama B2 dikurang 1/2 B1. Jadi B2 kan, B2 ini 1 dikurang setengah kali B1. B1 nya 2. Setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi 1 dikurang 1 hasilnya 0. Angka yang di atas ini masih tetap sama seperti ini, cuman dipindahkan karena kita cari baris yang kedua. Yang ini sudah ketemu 0, yaitu 0. Terus kolom keduanya B2 dikurang setengah B1. B2 4 dikurang setengah B1. Berarti 7,2. Terus yang kolom ketiga baris kedua B2 0 dikurang setengah B1, hasilnya negatif
3/2. Selanjutnya langkah yang kedua, A31 wajib bernilai 0, maka A31 baris ketiga kolom ke-1, berarti angka 2 ini harus berubah menjadi 0. Caranya B3 dikurang B1. B3 baris ke-1 dan baris kedua tetap kita tulis angka yang ini. Nah, baris yang ketiga, B3 dikurang B1, berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. B3 dikurang B1, 3 dikurang 1 hasilnya 2. B3 dikurang B1, 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Maka langkah ketiga A32 wajib bernilai 0, maka caranya B3 dikurang 4/7 B2. Karena kita cari yang baris ketiga, kolom kedua, maka baris pertama dan baris kedua kita tulis kembali. Selanjutnya kita jumlahkan B3 dikurang 4/7 B2. Ini sudah, tidak perlu lagi. Kita cari selanjutnya yang ini, B3 dikurang 4/7 kali 7/2. Hasilnya ialah 0. Selanjutnya negatif 2 dikurang 4/7 kali 3 negatif 3/2. Hasilnya 20/7. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi Saros. Di sini sudah ada X kurang 2Y kurang Z sama dengan 6. 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Selanjutnya kita tulis seperti ini. Kita ambil angkanya saja. Caranya ialah langkah 1, A11 wajib bernilai 1. Pada soal A11 sudah bernilai 1. Maka selanjutnya langkah berikutnya. Nah, karena A11 ini karena sudah bernilai 1, maka kita lompat langsung langkah kedua. Langkah kedua, A21 wajib bernilai 0. Maka caranya B2 dikurang B3B1 untuk mendapatkan nilai 0 ini. Itu B2-nya 3 dikurang 3B1, berarti 3 kali 1. Hasilnya 3, berarti 3 dikurang 3 hasilnya 0. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita mencari baris yang kedua, maka baris yang pertama dan ketiga kita tulis kembali. Ini kita sudah mendapatkan nilai 0. Selanjutnya 1 dikurang 3 kali B1. B1-nya negatif 2, hasilnya 7. Selanjutnya negatif 2, B2-nya dikurang 3B1. 3 kali 1 berarti 3. Hasilnya negatif 5. B2, 4 dikurang 3 kali B1, 6. Hasilnya negatif 14. Lanjut langkah ketiga. A31 wajib bernilai 0, maka
Caranya B3 dikurang 7B1. Untuk mendapatkan nilai ini supaya 0, caranya B3 dikurang 7B1. Kita tulis kembali dulu yang ini, angka yang baris pertama dan baris yang kedua. Selanjutnya, kita cari yang baris ketiga. B3 dikurang 7B1, berarti 7 dikurang 7 kali B1, hasilnya 0. Selanjutnya, negatif 6 dikurang 7 kali negatif 2, hasilnya 8. Selanjutnya, negatif 1 dikurang 7B1, B1-nya 1, berarti 7 kali 1. Hasilnya negatif 8. 10 dikurang 7B1, B1-nya 6, berarti 7 kali 6. 10 dikurang 7 kali 6, hasilnya 32. Lanjut ke langkah 4, A22 wajib bernilai 1, maka caranya 1/7 B kali B2 sama dengan, ini ditulis kembali, 1, 0, 0 dari sini. Dari angka ini kita tulis kembali, 1, 0, 0, negatif 2, 7, 8, 1, negatif 5, negatif 8, 6, 4, negatif 14, 32, sama dengan, caranya kan 1/7 dikali B2. Kita untuk mencari nilai ini, supaya menjadi nilai 1. 1/7 dikali B2, berarti kita kalikan yang ini. Yang ini, yang baris pertama dan baris ketiga, kita tulis kembali. 1/7 kali 7 sama dengan 1. 1/7 dikali negatif 5, hasilnya 5/7. 1/7 dikali negatif 14, hasilnya negatif 2. Selanjutnya langkah kelima ialah A23 wajib bernilai 0. Jadi A23-nya di angka 8 ini harus berubah menjadi 0. Caranya B3 dikurang B2. B3 dikurang 8 kali B2. Karena kita cari yang di baris ketiga, baris pertama dan baris kedua kita tulis kembali, tidak perlu diubah. Langsung saja B3 8 dikurang 8 B2, berarti 8 kali 1, hasilnya 8. B3-nya 8, berarti 8 dikurang 8 hasilnya 0. Selanjutnya negatif 8 dikurang 8 kali B2, 5/7, hasilnya negatif 16. Dan yang ini 32 dikurang 8 B2, 8 kali negatif 2, hasilnya 48. Lanjut langkah ke-6, yaitu A33 wajib bernilai 1, maka caranya negatif 1/6 dikali B3. Kita cari angka ini supaya menjadi angka 1. Caranya 1/16, negatif 1/16 kali 3, berarti negatif 1/16 dikali negatif 16, hasilnya 1. Selanjutnya 1/16, negatif 1/16 dikali 48, hasilnya negatif 3. Jadi diperoleh nilainya X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, Y ditambah 5/7Z sama dengan negatif 2,
Z sama dengan negatif 3. Itu menggunakan metode eliminasi Gauss. Selanjutnya kita menggunakan metode aturan Cramer. Seperti tadi angkanya, yaitu 1, 3, 7. Ini diubah ke seperti ini. Negatif 2, 1, negatif 6. 1, negatif 2, negatif 1. Pertama kita cari determinannya dulu. Yang ini. Terus ditambah ini. Kita ambil dari kolom pertama dan kolom kedua. Langsung saja kita hitung. Ini 1 dapatnya dari 1 kali 1 kali negatif 1, hasilnya 1, ditambah 28 hasil dari 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali 7, hasilnya 28. Selanjutnya 1 kali 3 kali negatif 6, hasilnya negatif 18. Ini kita tutup kurungnya. Dikurang dari sini, perkalian sini, 7. Yaitu nilai dari 1 kali 1 kali 7, hasilnya 7. 1 kali negatif 2 kali negatif 6, hasilnya 12, ditambah 12. Negatif 2 kali 3 kali negatif 1, hasilnya 6, ditambah 6. Jadi, negatif 1 ditambah 28 ditambah negatif 18, hasilnya 9, dikurang. Ini dikurang ya. 7 ditambah 12 ditambah 6, hasilnya 25. Jadi 9 dikurang 25, hasilnya negatif 16. Selanjutnya kita cari dx-nya, determinan x-nya. Sama dengan ini kenapa berubah menjadi 6, 4, 10, yaitu angka ini disimpan di kolom pertama. Kita mencari x-nya, dx-nya. Ini seperti ini baris x, ini baris y, ini baris z. Maka saya tulis 6, 4, 10 kolom. Selanjutnya kita mencari dx-nya. Sama dengan ini mengambil dari angka ini. Di kolom pertama kita menggunakan hasil ini. 6, 4, 10. Kolom kedua tetap. Kolom ketiga tetap. Jadi angka ini kita menggunakan kolom pertama dan kolom kedua. Caranya sama seperti tadi, yaitu dikalikan seperti ini. 6 kali 1 kali negatif 1, hasilnya negatif 6. Negatif 2 kali negatif 2 kali 10, hasilnya 40, ditambah ya. Ditambah 1 kali 4 kali negatif 6, hasilnya negatif 24. Selanjutnya dikurang hasil dari yang berlawanan, yaitu 1 kali 1 kali 1, 10, ditambah 6 kali negatif 2 kali negatif 6, hasilnya 72, ditambah negatif 2 dikali 4 dikali negatif 1, hasilnya 8. Hasil dari negatif 6 tambah 40 tambah negatif 24, hasilnya 10, dikurang 10 ditambah 72 ditambah 8, hasilnya 90. Jadi hasil dari 10 dikurang 90, hasilnya negatif 80. Selanjutnya dy sama dengan baris pertama. Kenapa berubah kembali? Karena kita mencari y-nya seperti ini kolom x, ini kolom y, ini kolom z. Jadi yang
Tadinya angka 6, 4, 10 berada di kolom X, sekarang berada di kolom Y. Jadi kolom X itu sama seperti tadi yang ini. 1, 3, 7. Kolom keduanya 6, 4, 10. Kolom ketiga 1, negatif 2, negatif 1. Dan di sini menggunakan kolom pertama dan kolom kedua. Cara menghitungnya sama. Cara menghitungnya sama. 1 dikali 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4 ditambah 6 kali negatif 2 kali 7 hasilnya negatif 84 ditambah 1 kali 3 kali 10 hasilnya 30 dikurang 1 dikali 4 dikali 7 hasilnya 28 ditambah 1 kali negatif 2 kali 10 hasilnya negatif 20 ditambah 6 kali 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 18. Selanjutnya negatif 4 tambah negatif 84 ditambah 30 hasilnya negatif 58 dikurang 10 dikurang 28 ditambah negatif 20 ditambah negatif 18 hasilnya negatif 10. Jadi 58 negatif 58 dikurang negatif 10 hasilnya karena ini negatif. Karena negatif bertemu dengan kurang maka menjadi plus. Jadi negatif 58 ditambah 10 hasilnya negatif 48. Selanjutnya nilai DZ. Tadi yang angka 6, 4, 10 berada di kolom Y. Sekarang pindah ke kolom Z. Yang ini tetap. Langsung saja. Ini menggunakan kolom pertama dan kolom kedua. Langsung saja kita hitung. 1 kali 1 kali 10 hasilnya 10 ditambah negatif 2 ditambah 4 ditambah 7 hasilnya negatif 56 ditambah 6 kali 3 kali 6 hasilnya negatif 108. Selanjutnya 6 kali 1 kali 7 dikurangi ya. Hasilnya 42 ditambah 1 kali 4 kali negatif 6 hasilnya negatif 24 ditambah negatif 2 kali 3 kali 10 hasilnya negatif 60. Kita jumlahkan 10 ditambah negatif 56 ditambah negatif 108 hasilnya negatif 154 dikurang 42 ditambah negatif 24 ditambah negatif 60 hasilnya negatif 42. Jadi negatif 154 dikurang negatif 42 hasilnya sama dengan negatif 112. Jadi untuk menentukan nilai X-nya ialah X per D. DX-nya kita telah dapat yaitu negatif 80 dan D-nya negatif 16. Berarti negatif 80 dibagi negatif 16 sama dengan 5. Negatif bagi negatif hasilnya positif ya. Yang Y sama dengan DY dibagi D sama dengan determinan Y-nya negatif 48 dibagi D-nya negatif 16. Hasilnya 3. Z sama dengan DZ bagi D sama dengan negatif 12 dibagi 16 sama dengan 7.
Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.